Baik, Bapak Ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT. Kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Sekarang masuk bagian yang ketiga dari kisah Nuh alaihi salam. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan di kisah Nuh bahwa terjadi perdebatan antara Nuh dan kaumnya. Perdebatan yang panjang dalam pengertian berapapun Nabi Nuh berdakwah mengajak kepada mereka ya tetap tidak mau beriman. Maka di lanjutan kisah Nuh di bagian ketiga ini ayat 36 sampai 41 sini akan menggambarkan kisah lanjutan nanti bagaimana Allah mengirimkan banjir dan dengan cara apa Allah menyelamatkan Nuh beserta orang-orang yang beriman. Ayat 36. Wa uhiya ila Nuhin, dan telah diwahyukan kepada Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana. Jadi sesungguhnya tidak ada lagi yang akan beriman kepadamu wahai Nuh kecuali illa man qad amana, orang yang benar-benar sudah beriman. Sunna yukhbirullahu ta'ala annahu uhiya ila Nuhin an la yu'mina ahadun min qaumika bida'watika illa man qad amana sabiqan. Jadi memang Allah sudah memberikan informasi tak ada satu orang pun dari kaummu yang akan mengikutimu bida'watika dengan ajakanmu itu kecuali hanya memang orang-orang yang benar-benar mau beriman atau mau mengimani ajakanmu. Nah, ketika dakwah kita tidak banyak diikuti atau tidak banyak diterima orang, maka Allah langsung memberikan juga motivasinya fala tahzan alaih. Ya. Fala tabtais. Jangan kamu bersedih. Gitu. Karena orang berdakwah itu bukan mencari sebanyak-banyaknya, follower sebanyak-banyaknya, like and subscribe. Tolong di-share supaya pengikutnya sebanyak-banyaknya. Jadi jangan tabtais, kamu jangan bersedih wahai Nuh. Jadi enggak usah bersedih. Berapapun ya orang-orang yang mengikutimu ya enggak apa-apa. Karena tugasmu kemarin di ayat sebelumnya, kamu ini hanya sebagai pemberi peringatan saja. Jadi jangan bersedih, fala tabtais bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa yang mereka perbuat itu. Jangan bersedih. Kemudian di ayat berikutnya di 37 Allah mulai memberikan satu perintah baru. Yang perintah ini tidak logis, tidak masuk akal di dalam konteks pandangan masyarakat saat itu. Coba bayangkan di gurun pasir, tiba-tiba Allah bilang, ya, artinya dataran ya, bukan lautan itu, bilang begini, wasna'il fulka. Coba Nuh, kamu bikin kapal. Jadi kalau di sini di Purbayan tiba-tiba yang bikin kapal kan aneh. Ya, buat takbiran ya. Nabi Nuh diperintahkan wasna'il fulk. Ya. Dah, Nuh, sekarang gini saja, kamu bikin kapal. Bikin kapal bi'ayunina wa wahyina. Jadi membikin kapal ini proyeknya langsung diawasi kami bi'ayunina, dengan mata kami.
Ya, seperti orang bikin satu proyek, kan ada pengawasnya, ada mandornya. Ini langsung Allah. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dan wahyu kami, maksudnya dengan petunjuk Allah. Nuh itu dalam beberapa kisah disebutkan disandarkan sebagai tukang kayu. Tapi dulu Nuh belum kuliah di UGM waktu itu ya. Ini dulu karena bikin kayu, nah terus apa itu. Hanya ketika disuruh bikin kapal mudah. Langsung mudah. Terus ada juga yang bilang Nuh ini seorang pelaut, pelaut ulung. Ya, jadi sudah biasa juga berlaut. Nah, di daratan yang ya tidak ada laut kok malah Allah bilang wasna'il fulk. Jadi buat kapal, namanya kapal ini bukan perahu, kapal itu kan besar. Jadi besar ya. Dengan bi'ayunina, ini yang menarik. Saya kalimat bi'ayunina wa wahyina. Jadi proyek ini diawasi langsung oleh Allah. Wa wahyina, dengan wahyu kami atau dengan petunjuk Allah. Nah, ketika mengerjakan proyek ini, wala tuhatibni. Ya. Jadi engkau enggak usah cerita-cerita. Ya, seperti Bapak Ibu punya rencana ya, enggak usah cerita-cerita sama tetangga. Nanti saja kalau sudah jelas, sudah dekat, cerita jauh-jauh enggak jadi malah isin. Dah, fala tuhatibni. Enggak usah cerita-cerita dulu, enggak usah diceritakan saya mau bikin ini atas perintah Allah, enggak usah, udah kerjakan saja. Wala tukhatibni fil ladina dzalamu. Enggak usah berbicara denganku orang-orang yang dzalamu, orang-orang yang dolim. Jadi nanti orang-orang lewat nanya mau bikin apa Nuh? Aneh-aneh saja kamu ini. Pokoknya ada yang komentar apapun udah diabaikan saja kira-kira gitu. Mau komentar apa diabaikan karena memang ini perintah Allah. Sini sudah nggak ada pekarangan luas ya, di mana? Sebelah. Kalau Bapak yang punya pekarangan luas, bikin perahu, ada yang komentar, biarkan saja. Oh itu ya di lapangan AMM ini bikin kapal besar mau kemana? Tapi ya kalau bukan Nabi ya jangan memaksakan diri. Ya kalau ada yang ngingetin buat apa dan seterusnya. Pak, soalnya saya bermimpi di Purba ini akan terkena banjir besar, hanya bikin perahu. Mimpinya siapa? Kalau ini Mang Nabi dapat wahyu. Kamu nggak usah bicara dengan orang-orang yang dolim. Wahai Nuh, kata Allah. Kenapa? Karena innahum mughraqun, mereka itu nanti akan ditenggelamkan. Ya biarkan saja. Kamu sudah berdakwah kan Nabi Nuh itu kan 950 tahun usianya ya. Rinciannya saya lupa. Mulai berdakwah itu di usia berapa? 200 tahun atau 400 tahun. Lalu kemudian berdakwahnya berapa ratus tahun. Nanti di dalam perjalanan banjir pun ada jeda berapa tahunnya. Lalu kemudian setelah banjir, pasca banjir, sampai belum meninggal pun masih ada jedanya. Karena umurnya memang 950 tahun. Cukup panjang sekali. Kita lanjutkan ayat 38. Wa yasna'ul fulka. Dan kemudian Nabi Nuh itu ya mulai membuat kapal, yasna, jadi berbuat. Kullama marra, setiap kali ada yang lewat, marra lewat. Kullama marra alaihi, setiap kali ada yang lewat alaihi kepada Nuh yang sedang membuat kapal itu, siapa yang lewat? Di antaranya malaun. Malaun itu ya tokoh atau pembesar min qaumihi, dari kaumnya.
Jadi pas lewat ketua PCM, ini lagi ngapain ini? Ada tokohnya lewat. Dia setiap kali ada yang malaun dari para terkemuka menkomi dari tokoh-tokoh itu melihat Nabi Nuh sedang membuat kapal itu, apa yang mereka lakukan? Sakhiru minhu. Nah, mereka itu mengejek. Sakhiru mengejek siapa mereka? Kaum Nabi itu minhu kepada Nuh. Ya diejek lah. Tadi diejek dengan eh, memang logis ya. Ngapain bikin kapal di sini? Nggak ada laut, nggak ada apa. Memangnya mau apa? Bikin kapal yang sebesar ini. Ya tadi, karena memang tidak logis. Tapi kan ini wahyu. Wahyu itu kan instruksi Allah yang suatu saat akan terjadi ini, itu udah kamu siapkan dulu ini itunya. Yang orang-orang yang tidak beriman ya tidak percaya. Karena tadi kata Allah di peseni, kalau sedang mengerjakan ini sudah abaikan saja. Gak usah ditanggapi celotehan mereka itu. Qala kemudian Nabi Nuh berkata, in tashkharu minna wa inna nashkharu minkum kama tashkharun. Jika kalian mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian telah mengejek kami. Di sini maknanya adalah yang dimaksud ejekan ini terserah saja. Kamu mau ngejek saya, mau apa terserah. Nanti ejekanmu itu akan kembali kepadamu. Bentuk ejekan akan kembali kepadamu itu, ya nanti Allah langsung berikan banjir besar. Kalian ditenggelamkan. Bahasa lainnya, ya terserah mau nyek, mau ngejek, mau apa, terserah. Kalau hari ini kamu ngejek saya, ya kami pun akan mengejek kalian di kemudian hari. Yang dimaksud mengejek di situ adalah untuk ditenggelamkan, akan ditenggelamkan. Tapi ada sebagian mufasir itu yang mengatakan mengejek itu boleh katanya. Jadi kalau ada orang yang mengejek kita dibalas dengan ejekan lagi, itu boleh. Ya. Kalau ada yang pernah bilang juga ya dalam kajian fikih itu, eh, kalau kita sombong kepada orang sombong itu boleh. Jadi sombong kepada orang sombong boleh. Sini maknanya, nah kok Nabi ngejek lagi gitu. Kalau kamu ngejek, aku juga akan ngejek kamu gitu. Nah ada sebagian dalam konteks tertentu tidak apa-apa ejekan diberikan lagi kepada orang yang suka ngejek. Tetapi dalam pemaknaan yang lain bukan maknanya untuk mengejek. Tetapi ya tadi ejekannya itu dalam bentuk Allah akan berikan balasan. Nah, dalam tafsir sebutkan wala taraja'ani ya Nuh wala tad'uni fi sya'ni qaumika wa daf'il adaba anhum bi syafa'atika. Faqad wajaba 'alaihi al-adab. Wa tamal hukmu 'alaihim bil idhraq. Wal maqsud alla ta'khudka bihim ra'fatun wala syafaqatun. Nah, di sini maksudnya kata Allah, sudah nggak usah banyak bicara dengan mereka. Ya. Jadi kalau hal ini mereka ngejekmu, juga aku akan ngejek lagi kalian. Itu maksudnya kalau adab sudah diberikan kepada mereka, mereka nanti akan minta tolong gitu. Jadi akan minta tolong bisyafaatika dengan pertolonganmu. Ya Nuh, tolong kami, tolong kami. Nah, suatu saat begitu. Kalau sudah kan mereka kan nanti minta tolong tuh. Nuh, tolong kami. Diabaikan. Itu sama dengan mengejek gitu. Gak mau aku gitu. Gitu. Nah, itu sama dengan ngejeknya begitu. Karena nanti mereka ketika akan didatangkan banjir besar atau musibah kepada mereka, faqad wajaba alaihimul adab, ketika akan ditimpakan adab siksa kepada mereka, nanti mereka akan banyak berteriak minta tolong pada Nuh. Nuh tolong,
Aku ikut kapalmu umpamanya. Nah, kalau sudah begitu, udah biarkan. Itu bahasa lain ngejek. Kemarin ngejek saya pas bikin kapal. Sekarang ketika ada bencana malah minta-minta tolong. Ya, jadi nah itu namanya ngejek juga. Bahasa lainnya ya, makna mengejek. Jadi wal maksudnya adalah ala ta'hud kabihim ra'fatun wala syafaqatun. Kalau sudah terjadi azab menimpa mereka, kamu pokoknya sudah nggak usah ada rasa kasihan, ra'fah, syafaqah. Nggak usah kasihan. Wah, misalnya itu tetangga saya ke ya, tapi walaupun kasihan tetangga ya, dari kemarin diajak ibadah, diajak beriman nggak mau, malah sekarang ngejek. Nah, sekarang giliran ada azab baru minta-minta tolong. Nah, itu bentuk lain membalas ejekan. Kata intas khoru minna, kalau kalian mengejek kami, fa inna naskhoru minkum, kami pun akan mengejek kalian, kama tashorun, sebagaimana kalian telah mengejek. Qala Nuh mutawa'idan biwa'id asyadid wa tahdid in taskharu minna lisana'i ma nasna'u mimma la yufidu syai'an fi dhannikum fa inna naskharu minkum fil mustaqbal hinal qur kama tashuruna minnal an. Jadi sini dipertegas kembali bahwa ketika hari ini mereka mengejek Nuh, kami pun akan mengejek kalian fil mustaqbal pada masa mendatang hinal gorob ketika ditenggelamkan. Kama tashuruna minal an, sebagaimana mereka menghinamu hari ini. Kemudian membuat kapal pun juga kan ada masaknya ya, saya lupa catatannya. Sini tidak disebutkan. Jadi berapa lama ketika membuat kapalnya. Jadi lama. Cukup lama sehingga ejekan itu kan terasa. Setiap hari lewat orang ngejek. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 39. Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi adabun yuhzihi wa yakhillu alaihi adabun muqim. Jadi tunggu saja, mereka pasti akan mengetahuinya. Jadi akan ada orang-orang yang diberikan siksa atau azab yuhzihi, yang menghinakan mereka. Wa yakhillu alaihi adabun muqim, dan dihalalkan bagi mereka siksa yang kekal. Jadi artinya setiap perbuatan itu ada balasannya. Fasaufa ta'lamuna qoriban. Qoriban itu pokoknya suka atau tidak, dalam jangka waktu dekat ataupun tidak, balasan dari setiap keburukan itu pasti akan ada. Balasannya ada dua. Pertama, balasan mayyatihi adabum yahinuhu fid dunya. Akan ada balasan siksa di dunianya. Ya. Jadi kehinaan di dunia. Kehinaan di dunia itu, ya tadi contohnya ini Nuh nanti ditenggelamkan. Wa huwa adabul gharqi. Nah itu. Ya ini siksa banjir yang ditenggelamkan. Itu siksa di dunia untuk kaum Nabi Nuh. Wa yakhilu alaihi adabu muqim, dan yang dimaksud dihalalkan baginya siksa yang langgeng yang kekal, maksudnya adalah daimun mustamirun abadan fil akhirah. Ini akan siksa ini akan terus berlanjut selamanya di akhirat. Jadi di dunianya ditenggelamkan, terhina, tidak selesai di situ di dunia. Meninggal pun besok mereka yang tidak beriman juga akan dihinakan oleh Allah, disiksa di akhirat. Jadi dua-duanya ya, di dunia disiksa,
di akhirat pun disiksa. Bapak Ibu jemaskan yang rahmat Allah SWT, di Muhammadiyah punya buku sudah yang terbitkan, salah satunya fikih bencana. Ya. Jadi ada fikih bencana. Kita berhati-hati ya menilai atau memberikan statement ketika ada bencana seperti banjir besar ya, di Sumatera, di Aceh. Masih ada yang saya kadang mendengar, melihat di ya video-video yang beredar. Selalu kalau ada bencana dikaitkan dengan ini siksa. Jadi Allah sedang menyiksa. Jadi Allah sedang menurunkan azab kepada mereka. Nanti dibumbui karena sebab ini, karena sebab itu. Saya kira tidak bijak, tidak mengeneralisir. Ya, kan pernah disematkan juga di Aceh ya 2 kali dulu kena tsunami, sekarang kena banjir besar. Nanti dikait-kaitkan ini Allah sedang menyiksa atau mengadab ya mereka ini dengan dikasih banjir. Nah, dalam musibah itu juga ada sebab akibat. Jadi ada sebab akibat. Orang itu sudah tertimpa musibah, lalu kemudian tanda kutip orang malah mengata-ngatain, ya pantaslah karena banyak dosanya dan seterusnya. Kan tidak enak. Seperti kita di Jogja pernah gempa tahun 2006. Sudah kita menderita kena musibah gempa ini, lalu kemudian dikata-katain. Memang sudah wajar lah penduduk Jogja ini dikenakan gempa karena kesyirikannya luar biasa, bla bla bla. Walaupun ada, tetapi jangan dikaitkan dengan itu. Kita kan nggak tahu ini karena sebab siksa atau bukan. Jadi kita nggak mengklaim seseorang ini sedang disiksa oleh Allah, kaum ini, daerah ini. Tidak begitu. Kalau dalam ayat tentang Nuh memang itu kan jelas ya, ada dialog, ada nabinya khusus. Kalau ini enggak. Jadi ada sebab akibat ya, karena ada ya apa namanya tadi hutan-hutan yang digunduli, ada hal-hal yang memang secara logis, ilmiah itu kemungkinan akan terjadi entah berapa tahun kemudian ya, akan ada bencana sebab karena ulah manusia kan dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi ucapan kita, statement kita itu yang memberikan empati, jangan langsung dikaitkan dengan tadi ini siksa dari Allah, ini azab, bukan itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat 40. Hatta ini senes hatta nggih. Hatta sehingga, ini artinya sehingga. Hatta sehingga idza jaa amruna, sampai datang ya perintah kami, putusan kami maksudnya Allah, wa farat tanur, dan memancarlah air. Jadi sampai betul-betul waktunya sudah tiba ya. Kapal memang sudah dibuat oleh Nuh, sudah rapi, sudah siap jika terjadi musibah begini begitu ya. Datang ketentuan Allah ya. Nanti wafarat tanur. Wafarat tanur itu air yang memancar. Jadi ada air yang memancar. Di sini ada yang disebutkan hatta idahana waqtal amruna bil ikhlaq minal amtar al muttatabi'ah. Jadi diawali dari hujan. Nah, al-imtar al-muttatabi'ah. Jadi hujan yang terus menerus. Ya. Wa farat tanur. Dan kemudian farat tanur ayat naf'ul ma minat tanur. Jadi keluar air minat tanur dari sumbernya. Dari sumber. Jadi ada air yang memancar. Menurut Ibnu Abbas, wa Ibnu Abbasin at-tanur wajhul ardi. Ay sarat al-ardu uyunan tafur. Jadi kata Ibnu Abbas, arti wafarat tanur itu dari satu sumber
yang ada di tanah, jadi tiba-tiba memancar air yang cukup deras, yang besar. Hatta fara al-ma' min at-tananir allati hiya makanun nar. Sarat tafurul ma'. Dalam tafsir sini juga dijelaskan yang dimaksud farat tanur. Tanur itu asalnya dari nar. Nar itu api. Allati hiya makanun nar. Makan itu tempatnya api. Jadi maksudnya, mohon maaf ibu-ibu sekalian, banjir ini bukan hanya air bah biasa, tapi airnya itu panas. Jadi sudah banjir, air yang besar, terus airnya itu panas, membakar. Wa farat tanur. Jadi air yang panas, allati hiya makanun nar, jadi tempatnya api. Jadi keluar sumber mata air itu dari tempatnya api. Sehingga air yang keluar itu ya panas. Nah, panas itulah yang kemudian basalan ya siksa itu sebagai adab. Banjir biasa saja itu juga sudah berat, apalagi tambah ya airnya ya panas. Nah, setelah banjir tiba, qulna, kami berkata, maksudnya Allah berfirman, ahmil fiha min kulli zawjaini isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nah, ketika proses banjir sudah mulai berjalan, Allah mulai memberikan instruksi kepada Nuh, ahmil fiha, ayo naik ke kapal, ajak yang mau diajak. Orang-orang yang benar-benar beriman kan sudah paham kenapa Nuh buat kapal. Mungkin sampai situ ya saya membayangkan, banjirnya belum sampai. Tapi sudah mulai dikondisikan gitu. Ayo naik, naik. Banjir sedang proses tapi belum sampai pada tenggelam. Ini langsung instruksi dari Allah tadi. Suruh pada naik. Fiha, kepada kapal itu. Min kulli zawjaini isnaini, dari semua pasangan-pasangan. Pasangan di sini juga dengan binatang-binatang. Yang punya kambing, bawa semua. Punya ayam, punya apa? Punya ternak, bawa semua. Karena tadi, dalam perlayaan ini cukup panjang waktunya. Bukan 1-2 hari, tapi bertahun-tahun. Cuma saya lupa tadi, nggak dicatat tapi sudah saya baca. Jadi nggak ingat. Jadi karena perjalanan panjang kan perlu ada perbekalan gitu. Perbekalan selama dalam itu kapal itu. Wa ahlaka, dan ajak keluargamu. Nuh, ajak keluargamu. Illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang-orang yang memang sudah ditetapkan akan terkena siksa. Dan ajak pula waman amana, orang-orang yang beriman. Jadi pertama, orang-orang yang beriman suruh diajak, keluarga Nuh juga suruh diajak naik, dan orang-orang suruh bawa perbekalannya, semua apa ya, binatang-binatang zauzain, berpasangan, jadi jantan, betina, itu bawa semuanya. Maksudnya ahmil fis safina min kulli nau'in min anwa'il hayawan. Jadi angkut semua jenis binatang-binatang, ya, min dzakaron au unsa, yang jantan atau yang betina. Kemudian wahmil fiha ahlaka, ajak pula keluargamu, ahlul baitika min dukur wal inas, ya. Jadi semua keluargamu, laki-laki, perempuan, ajak. Kan keluarga itu luas ya, anak, istri, mungkin saudara-saudara, udah ajak, pada ajak. Maksudnya untuk menyelamatkan. Nah, di sini ada apa namanya? Keluarga ini ada dua riwayat. Satu riwayat
mengatakan istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Nah, itu yang tidak selamat. Yang dimaksud tadi illa man sabak, kecuali yang sudah didahului dengan ketetapan, karena istrinya Nuh itu ya durhaka. Jadi dia menentang, bukan hanya durhaka, jadi menentang ajaran Nabi Nuh ini. Dan anaknya yang bernama Kan'an. Tetapi riwayat yang kedua ahlaka ini kan sedang menjelaskan keluarga. Nah, ternyata keluarga Nuh itu, mohon maaf ya, Ibu, Nabi Nuh itu istrinya bukan satu. Jadi ada lagi istri yang lainnya. Nah, ada istri Nuh yang beriman gitu. Nah, istri Nuh yang beriman ini ikut naik. Dan anak Nabi Nuh juga bukan hanya Kan'an, tapi ada yang beriman juga. Nah, yang beriman ini pada ikut naik. Jadi ajak keluargamu. Nah, di antara keluarga ada yang beriman yang pasti ikut mau. Tapi di antara keluarga ada yang tidak mau beriman, walaupun diajak tetap nggak mau. Nah, di antara anaknya yang beriman ini yang selamat itu di sini dalam tafsir sebutkan wa qadamahu Sam, jadi namanya Sam, kemudian Ham dan Yafus. Jadi ada 3 nama anak Nuh, Sam, Ham dan Yafus. Dan istrinya yang beriman. Nah, gitu ya. Jadi yang sering kita dengarkan istrinya dan Kan'an, itu istri Nuh yang kemudian dibinasakan. Ya betul, yang satu riwayat itu betul, tapi ada riwayat yang lain bahwa istri Nuh itu bukan satu, lebih dari satu. Yang beriman itulah yang kemudian ikut selamat, dan putranya juga bukan hanya Kan'an saja. Itu ada Sam, ada Ham, dan Yafus. Kemudian disebutkan di akhir ayat 40, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit sekali orang yang beriman yang mau ikut naik kapalnya Nuh. Nah, di situ menunjukkan kualitas ya. Jadi kualitas keimanan seorang itu semakin teruji. Jadi kalau awal berdakwah mungkin diajak beribadah pada Allah, ada yang mau, ada yang enggak. Nah, sekarang sudah benar-benar genting, banjir sudah terjadi, diajak oleh Nuh sebenarnya, ayo bapak-bapak naik Pak. Ya. Jadi kalau ada bencana itu sebenarnya kan orang itu kan sudah lintas agama ya. Sudah naik saja sebetulnya. Tapi karena memang sudah karakternya kafir, dari awal sudah ada kebencian dengan Nuh yang tidak mau. Dia berpikir sendiri-sendiri, ngapain naik situ? Kalau nggak terkena banjir, mendingan saya lari ke gunung, ke bukit. Karena bukit kan lebih tinggi, jadi tidak akan terkena banjir. Menurut logika mereka. Padahal nanti orang yang lari ke gunung pun, gunung pun terkena banjir. Berarti bayangkan itu, banjir itu besar sekali, tinggi itu. Nah, yang pernah saya baca juga, nanti kapal Nabi Nuh itu berhentinya itu di satu pegunungan di daerah Turki. Di daerah Turki. Yang itu istilahnya si kapal itu terdampar di atas gunung itu. Di Turki, pegunungan Turki yang ketinggiannya 5.000 kaki itu. Nah, jadi tinggi sekali, berarti sampai kapal terdampar di sana itu berarti banjirnya sangat besar dan tinggi. Qalil, sedikit. Berapa sedikitnya? Di sini ada yang mengatakan, dalam tafsir sebutkan qila, ada yang mengatakan kanu samanin, 80 orang. Jadi sekian penduduk manusia itu 80 orang yang beriman. Nisfahum rijal wa nisfahum nisa. Jadi separuh laki-laki 40 dan separuhnya perempuan 40. Wakila ada yang mengatakan kanu tis'ata wasab'in. Jumlahnya pengikut Nabi Nuh itu yang ikut naik kapal ada 79. Ada 79 orang. Ada juga yang mengatakan wasnani wasab'un. Ada 72. Ya, rajulan wa mra'atan, jadi laki dan perempuan.
itu sedikit. Kemudian dalam banjir ini, selain dalam tafsir ini yang saya baca, ada yang mengatakan banjir itu banjirnya lokal. Lokal itu di sekitar daerah Nuh saja berada. Tapi ada yang mengatakan banjirnya universal, jadi memang seluruhnya. Jadi peradaban manusia yang ada satu habis gitu. Ganti generasi. Di ayat yang terakhir, ayat 41, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, setelah naik kapal semuanya, ya, lalu Nabi Nuh berkata, irkabu, ayo naik fiha ke dalam kapal ini dan berdoalah. Nah, ini doanya bismillahi majreha wa mursaha. Ya. Ini majreha ini dalam tajwid itu namanya imalah ya. Jadi ini bentuknya imalah, jadi bacanya itu harusnya kan majroha tapi dibaca jadi majreha. Ini namanya imalah. Nah, Nabi Nuh membimbing orang-orang yang beriman yang mau ikut naik kapal, disuruh berdoa bismillahi majreha wa mursaha. Dengan nama Allah, majreha, kami berlayar, wa mursaha juga sama ya maknanya ya. Nanti berlayar ya berapa dan nanti sampai berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Tuhanku, Tuhan kita semuanya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mengkaji kisah Nabi Nuh bagian yang ketiga. Insyaallah masih lanjutan kisah Nabi Nuh sampai yang kelima nanti ya, sekitar kurang lebih 5 pertemuan kisah Nabi Nuh. Ini baru sampai terjadi banjir. Di perjalanan banjirnya seperti apa, itu terombang-ambing ombak, lalu sampai terdamparnya seperti apa, bagaimana, nanti insya Allah akan dilanjutkan di ayat berikutnya, di ayat 42. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.